Elektronik ijazah Jokowi, kini giliran relawan Jokowi. Andi Azwan yang dilaporkan balik kubu Roy karena diduga memalsukan scan salinan ijazah Jokowi di acara televisi. Tak hanya itu, permohonan gelar perkara khusus yang diajukan kubu Roy juga sudah mendapat lampu hijau dari Polda Metro Jaya. Kami sih berharap gelar perkara khusus dulu, karena disitulah akan membuka kotak Pandora tentang misteri, bukan Gunung Merapi, misteri ijazah Jokowi. Mencoba untuk dilebur secara inkonstitusional. Kami mudah memaafkan, tapi tidak mudah melupakan. Permohonan kubu Roy Suryo agar penyidik Polda menggelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi mendapat lampu hijau. Hal ini dinyatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya jika gelar perkara khusus permintaan 3 orang tersangka dari klaster 2 kini tengah dipersiapkan Wasidik. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Dengan akan dimulainya gelar perkara khusus di Polda, pihak Roy Suryo berharap objek yang selama hampir 11 tahun dipermasalahkan bisa dibuka dan diperlihatkan untuk memastikan ada tidaknya unsur fitnah sebagaimana yang dilaporkan Jokowi. Ujung tombak dari seluruh perkara itu adalah pada Saudara Joko Widodo. Karena itu kami harapkan pada proses gelar perkara khusus nantinya, ketika di Bareskrim barang atau bukti yang paling primer itu tidak dihadirkan, kita berharap melalui kewenangan di Polda Metro Jaya di bagian wasidiknya, barang itu atau dokumen yang hari ini membuat kita terpecah belah gara-gara urusan asli tidak asli itu bisa dihadirkan. Di sisi lain, kubu Jokowi menilai gelar perkara khusus hanyalah satu dari beberapa upaya Roy CS untuk mengulur-ngulur waktu. Karena ujungnya, putusan pengadilanlah yang menentukan semua tudingan Roy CS terhadap Jokowi. Kita sebaiknya menunggu saja bagaimana perkembangan itu yang dijanjikan oleh pasukan teroris ini untuk melengkapi dengan saksi-saksi ahli mereka. Kalau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka itu, saya katakan upaya yang sia-sia saja. Biar bagaimanapun semua keputusan itu nanti akan dilaksanakan di pengadilan. Selain soal gelar perkara khusus, kedatangan Roy CS ke Polda Kamis lalu juga untuk melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan karena diduga memalsukan salinan ijazah Jokowi di sebuah acara televisi. 2 hari yang lalu dalam salah satu siaran TV, kita bisa lihat bagaimana kualitasnya ahli palsu itu yang ternyata dengan bukti palsu. Yang katanya itu scan ijazah, scan. Sampai host dari acara itu mana basic question. Mana scan ijazah yang dikatakan minggu yang lalu? Karena minggu yang lalu itu TV itu secara yakin sudah menyaksikan. Kan malu juga, saya juga kasihan TV yang bersangkutan. Sudah jelas-jelas disampaikan oleh si Andi Azwan, tapi ternyata palsu. Tak hanya Andi Azwan, pakar IT dari kubu Jokowi, Joshua Sinambela yang sempat hadir saat gelar perkara di Bareskrim pada Juli lalu, juga dilaporkan. Joshua bahkan dituding yang memprovokasi pengenaan Undang-Undang ITE terhadap Roy, Rismond, dan Dr. Tifa. Terutama Andi Azwan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil registrasi citra namanya, yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Azwan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35 ya, yang memanipulasi, mengedit, yang menyatakan bahwa itu ijazah asli. Selamat datang kembali di akun saya. Ini pemalsuan secara terang-terangan ke publik. Andi Azwan wajib dihukum atas pemalsuan.
Seluruh rakyat berharap agar proses pemilihan jujur, adil, dan transparan. Tidak ada manipulasi apalagi pesanan agar masalah ini berakhir dengan baik. Apapun pidana kita serahkan ke penegak hukum. Saatnya kebohongan akan terbongkar. Suara rakyat, tolong Pak Polisi yang nangani kasus ini, tolong netral demi marwah kepercayaan rakyat terjawab. Salut untuk trio RRT, semoga sukses, salam. Sepandai-pandai tupa manjat pasti akan jatuh, dan sepandai-pandainya orang berbohong pasti ketahuan juga. Tangkap semua CS Jokowi yang mendukung palsu. Barreskrim Polri tangkap Andi Aswan dan Joshua yang katanya jasa scan asli jasa Jokowi ternyata palsu. Tidak diragukan lagi kebenaran terjadi, kebohongan akan terkuas. Saksikanlah semua mata memandang, semua telinga mendengar, dan pikiran berlogika. Mantap, akhirnya Termul kena jebakannya sendiri. Khusus buat kepolisian dan KRI, semoga cepat tanggap dan respon dan tetapkan hasil yang fair. Laporkan semua peliharaan Jokowi tundang beres. Sungguh sangatlah naif seorang mantan presiden 2 periode yang selalu membuat kegaduhan di negeriku tercinta. Benar-benar ex-presiden gak punya kehormatan disebut di mana-mana. Hebat Jokowi, otak rakyat berhasil dipukau, dicuci dengan modus bangun infrastruktur dan bansos sehingga otak rakyat terkagum-kagum ditambah dengan bansos. Karena perut orang Indonesia kebanyakan lapar seperti harimau di tengah hutan yang porak-poranda. Makanya rakyat sangat cinta sama Jokowi, apapun salah Jokowi dan Gibran tetap dibela, termasuk para pemangku kekuasaan. Nah, bisakah dilihat dengan kasat mata bila ada kesalahan sekecil apapun yang dibuat Jokowi dan Gibran, semua Termul membela, apalagi janji penguasa. Nyatanya tersok, tentar besok banyak halu bagi yang tidak terpukau dengan tindak tanduk Jokowi tetap eksis. Tetapi barisan yang ingin kebenaran sedikit dan mereka yang sedikit ini percaya bahwa Tuhan tidak tiru. Polisi harus usut tuntas juga buat pembohong Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Semoga penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim jujur dan amanah, amin. Allah akan melindungi orang Irang yang jujur. Mantap, akhirnya Termul kena batunya. Perusahaan negara sulit diadili karena lindungannya hukum dirusak. Tangkap adili Andi Aswan, PKI hukum penjara seumur hidup. Mantap Roy CS. Polri tangkap semua Termul yang bikin ruwet nggak jelas. Andi Aswan sudah sepantasnya tersangka, mantap RRT. Semoga keadilan akan terwujud di negeri yang kita cintai ini. Maju terus bapak-bapak, ibu-ibu, para pejuang keadilan di negeri Indonesia ini. Terima kasih. Ayo Pak Polda harus transparan, adil dan menangani masalah ini biar nama Polri harum di mata publik. Poldanya aja dikip kegelapan. Saatnya polisi tampil terdepan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran agar ke depan Polri akan dicintai oleh rakyat Indonesia. Inilah saatnya kepolisian membuktikan kepada masyarakat atas kinerja mereka. Salah tetap salah, benar tetap benar. Mudah-mudahan masih ada polisi yang jujur ya, supaya kita nggak sia-sia bayar pajak buat gaji mereka. Mantap, jago, mantap, emang harus dilaporkan. Mantap, jago, mantap, emang harus dilaporkan. Kalau tidak, Termul ini tidak akan kapok. Gelar perkara udah ketahuan siapa yang salah, rakyat pengen kejujuran, nggak ada yang tutupi. Polisi harus segera memproses Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Semoga cepat terungkap ijazah Jokowi, rakyat sudah muak dengan kebohongan yang nggak selesai-selesai. Maju terus Bang Suryo, CS yang mantap, Dr. Roy Suryo penuh dengan senyuman. Paten Bang Ersianipar tegas dan wajah yang santai, Dr. Tipa tegas, santai semangat, patenlah semua, Horas Bang Sianipar. Maju terus Bung. Dengan adanya reformasi Polri, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan selalu berdiri tegak lurus terhadap keadilan dan kebenaran. Tidak mengabdi ke jokodok Termul, tapi mengabdi kepada bangsa dan negara serta masyarakat. Rakyat ingin tahu nanti secara terbuka ijazah itu asli atau palsu. Andi Aswan kena getaknya mengedit ijazah Jokowi. Nah, yang begitu yang kena UAT pada polisi. Ini baru polisi tidak berpihak kepada penguasa. Semoga adanya reformasi kepolisian hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya. Dan institusi Polri benar-benar mengayomi rakyat secara nyata. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sudah hukum alam, tidak ada kejahatan di muka bumi yang sempurna pasti akan kalah dengan kebenaran. Kalau tidak, polisi akan dituntut balik oleh RRT. Bagi orang pembohong, penipu, perusak tatanan bernegara pasti hancur menyedihkan. Apalagi jika mantan pemimpin Indonesia. Sebaik-baik
buat pemimpin yang jolim yang selalu menghimpun kekuatan untuk menindas adalah rakyatlah yang jadi pengadilan bagi mereka. Pak Presiden seharusnya Bambang Tri dan Gus Nur sudah layak intelijen negara tentang surat-surat dan harus mendapat penghargaan dari Presiden beserta kuasa hukumnya. Termul identik dengan ngibul. Hati-hati Pak Polisi, jaksa, hakim, Anda jangan mempermainkan hukum. Berbahaya untuk Anda dunia akhirat. Mantap, laporkan Termul. Sekalian sama ahli hukumnya yang mengutak-atik UUD yang merugikan rakyat. Betul Pak Polisi harus netral, usut orang pembohong dan terapkan pasalnya. Serang balik kena jebakan sendiri ketika tidak berkuasa lagi itu terbongkar dengan sendirinya. Dukung Roy CS Bon Jovi sekelas Aiman kena prank. Polisi harus adil, jangan bikin rakyat kecewa. Mantap, terus kalian siapkan kandang besi buat Termul. Tetap pantau Silvertes di mana berada. Yang menanam keburukan negeri tercinta ini saatnya menuai hasilnya. Saya berkeyakinan ijazah asli tidak akan pernah muncul. Mungkin jangan-jangan sudah dimusnahkan untuk menghilangkan barang bukti. Mudah-mudahan kasus ini selesai sebelum tutup tahun dan sebagai kado tahun baru. Mantap Roy dan kawan-kawan, misteri akan terbuka yang selama ini ditutup rapat, yang akhirnya kebusukan tercium. Maka benarlah peribahasa mengatakan walaupun bangkai ditutup rapat, akhirnya bau busuk tercium juga. Semoga penyidik jujur di jalan akhlak, tidak memihak uang atau sogokan demi keadilan rakyat, berharap atas kejujuran. Baguslah kalau pembuat kebohongan dilaporkan ke pihak berwajib. Di negara setiap ucapan dan perbuatan itu ada konsekuensi hukumnya. Yang penting gelar perkara tidak boleh dimanipulasi. Ijazah asli harus dihadirkan dan disiarkan terbuka di publik supaya gelar perkara bisa disaksikan rakyat Indonesia. Karena selama ini penegak hukum tidak bisa dipercaya, jadi harus jujur, netral, dan transparan untuk menegakkan hukum yang nantinya bisa dipercaya dan berjalan dengan damai, tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat. Andi Aswan ini siapa? Pengacara hukum termulia. Tampaknya kejujuran semua pihak dalam gelar perkara karena rakyat akan meneliti setiap perkara-perkara yang buka. Apakah ada kebohongan atau ketidakadilan? Jangan sampai rakyat kecewa dan marah. Wajib dihadirkan ijazahnya, tidak boleh tidak. Betul, dilaporkan saja Termul jika dibiarkan selalu membangun narasi kebohongan kepada publik. Kaltim menyimak Bravo RRT benaran pasti menang jika ijazah hasilnya nanti ditampilkan di gelar perkara. Semoga kepolisian bisa menjadi adil, tidak terbang pilih. Mantap, ijazah Jokowi yang sudah disita oleh penyidik akan digelar di persidangan gelar perkara. Semoga kasus ini selesai dengan hasil yang memuaskan.